Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ilmubersama.com. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai plagiarisme checker X, dan kita akan menggunakan salah satu fitur yang disebut dengan side by side comparison. Fungsinya apa? Nah, kita lihat. Jadi saya punya dua file. Nah, side by side comparison ini digunakan untuk memeriksa kemiripan antar satu dokumen dengan dokumen lainnya. Misalkan saya punya dua artikel di sini. Yang pertama analisa kombinasi algoritma, ini Merkle-Hellman, dan yang kedua hybrid crypto system menggunakan XOR cheaper. Jadi saya akan mengcompare, membandingkan artikel yang ini dengan artikel ini, apakah ada kemiripan atau tidak. Jadi bisa menggunakan plagiarisme checker X. Nah, untuk membandingkan dua artikel atau dua file yang ingin diuji coba kemiripannya. Nah, langsung saja kita buka plagiarisme checker X-nya. Nanti pada video sebelumnya kita sudah menggunakan online plagiarism. Nah, pada video kali ini kita menggunakan menu ini ya, side by side comparison. Nah, ini ada source, kemudian ada target. Jadi ini file pertama, kemudian ini file kedua sebagai perbandingan. Ini nanti fitur ini akan memeriksa kemiripan antara sumber dan target. Oke. Nah, di sini ada pilihan matching limit. Matching limit ini berfungsi untuk banyak kata yang dianggap sebagai mirip. Jadi misalnya ada 4 kata yang mirip dari source menuju target. Jadi 4 kata di source, 4 kata di target itu sama, itu artinya mirip. Tapi kalau misalnya di sini yang sama, kemudian di target 3 kata yang sama juga, itu tidak dianggap mirip. Nah, misalkan saya pergi ke pasar. Jadi saya buat di sini, saya pergi ke pasar. Atau saya clear dulu ya. Ini kita clear biar enak. Ini kita ketik ya. Saya sedang di rumah. Ini 3 kata. File yang kedua juga mempunyai kata saya sedang di rumah. Nah, ini tidak termasuk mirip walaupun sama, karena matching limit itu 4. Jadi harus 4 kata baru dia dianggap mirip. Nah, jadi misalnya saya sedang di rumah bersama kakak. Kemudian di target atau di file kedua juga ditemukan kata saya sedang di rumah bersama adik. Nah, ini dianggap mirip. Karena kenapa? Karena di sini ada 4 kata yang mirip dari file pertama, saya sedang di rumah bersama. Ini sesuai dengan syarat matching limit 4. Kemudian di sini saya sedang di rumah bersama. Meskipun kata kelima ini berbeda, itu dianggap sudah memenuhi syarat kemiripan karena kita buat di matching limitnya 4. Nah, bisa nggak ditambah matching limit? Bisa, jadi 5, jadi 6, sampai seterusnya. Semakin tinggi matching limit, maka semakin sedikit kemiripan yang ditemui. Nah, seperti itu. Ini kenapa mirip? Misalnya bersama itu dianggap mirip karena case sensitifnya tidak kita centang. Kalau misalnya ini kita centang, itu artinya huruf besar kecil akan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi ini kita clear. Oke, kita uji coba ya. Mengecek kemiripan antar dua file ini. Dipilih yang pertama, file pertama, dipilih menu import. Nah, kemudian cari filenya ya. Nah, ini file pertama. Nah, ini sudah dikonversi oleh si plagiarisme checker X menjadi teks. Kemudian dipilih menu import. Nah, ini file kedua. Nah, jadi kita bandingkan nih tingkat kemiripan dari file yang dengan judul analisa kombinasi algoritma Merkle-Hellman, Knapsack, dan logaritma diskrit pada aplikasi chat dengan artikel hybrid crypto system menggunakan XOR cheaper dan Merkle-Hellman Knapsack untuk menjaga kerahasiaan pesan digital. Lalu dipilih scan no. Nah, kalau seperti ini, itu artinya 100% tidak ada yang sama.
Nah, jadi tidak ada yang sama ini ya. Dapat dilihat pada gambar, dapat dilihat pada gambar. Ini terdeteksi lebih besar. Oke, nanti nengok yang merah-merah ini, itu kemungkinan deteksi kesamaan. Oke, kita bisa ekspor jadi Microsoft Word atau PDF. Di sini saya ingin file PDF ya. Kemudian kita save. Oke, ini sudah ada ya filenya, masih loading. Nah, ini sudah terbuka file PDF nya. Logaritma diskrit pada aplikasi chat. Nah, ini ada kesamaan ya dengan file yang satunya. Jadi filenya itu digabung jadi satu nih. Nah, kenapa ada kesamaan logaritma diskrit pada aplikasi chat? Karena saya menjadikan artikel yang pertama tadi itu sebagai referensi saya di artikel saya yang kedua. Nah, tapi ini dianggap tidak sama oleh plagiarisme checker X-nya. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 kata ya. Kemudian di bawahnya juga pasti ada kata yang sama seperti itu juga, dan 4 kata. Nah, ini can be used to, nah, seperti itu. Nah, tetapi dianggap sama plagiarisme checker X itu 0%. Jadi kesamaannya itu 0%, mungkin karena rendah ya yang sama. Jadi tingkat kemiripannya itu rendah. Jadi dianggap similarity yang ditemukan 0%. Padahal ini ada yang sama ya. Nah, seperti logaritma diskrit itu ada yang sama, cuman samanya itu, nah ini logaritma diskrit pada aplikasi chat. Nah, ini sama karena daftar pustaka ya. Kemudian ini ada kata that can be used to. Ini juga bisa kita shoot. Nah, ini that can be used. Tapi di sini si plagiarisme checker X-nya membuat itu 100% baru gitu. Tidak terdeteksi plagiat atau mirip antar dua dokumen ini. Dan fitur ini teman-teman bisa gunakan untuk melakukan perbandingan antara borang prodi dengan borang prodi lainnya yang akan dikirim bersamaan ke Ban PT. Nah, jadi misalkan ada program studi teknik informatika dengan program studi teknik mesin ingin dikirimkan ke Ban PT, sebaiknya teman-teman mengcompare dulu ada nggak kesamaan antara file itu yang satu dengan file yang lainnya yang teknik mesin. Nah, sehingga kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu penggunaan dari set by set comparison. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran pada video ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan yang terpenting subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.